Kita mulai 3 menit lagi. Udah gabung semua? Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Yang terhormat Bapak Puan Maharani selaku dan sebelum diskusi kita mulai, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu dan rekan-rekan saya. Saya sendiri demikian dosi utama di sini sebagai moderator dan rekan-rekan saya Nurlaili Purnamasari, Rahma Sangkut, Ramaita, Raudatun Nasiha, dan Nando Hafiki. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka diskusi kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai akibat dari proses pembelajaran yang di luar RPP, yang akan disampaikan oleh pemateri yang pertama, yaitu Nando. Kepada Saudari Nando dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bagaimana bila guru tidak menyusun rencana pembelajaran sebelum akan mengajar. Di dalam sebuah pertunjukan pasti ada skenario dari pertunjukan tersebut. Skenario yang baik disusun oleh sutradara yang berpengalaman agar hasil dari pertunjukan dapat memberikan kepuasan bagi pemerhati. Demi halnya dengan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan secara terencana
untuk membelajarkan siswa. Dalam kegiatan pembelajaran tentunya ada tujuan yang ingin dicapai. Bila guru tidak menyusun rencana pembelajaran sebelum akan mengajar, tentunya akan menemui akibat yang bisa muncul dari sikap tersebut. Adapun beberapa akibat yang muncul akibat tidak menyusun RPP. Yang pertama, kegiatan belajar menjadi kurang arah dan tujuan. Ibarat mengajar tanpa perencanaan pasti akan terasa sulit. Kegiatan pembelajaran yang Anda lakukan bisa melebar jauh dari tujuan pembelajaran. Yang kedua, terkesan menjadi guru yang kurang profesional. Sebagai guru tentu Anda harus dituntut menjadi insan pekerja yang profesional. Guru yang profesional melakukan pekerjaan dengan baik, mulai dari perencanaan, melaksanakan, evaluasi, dan tindak lanjut. Mesti disiapkan oleh guru. Yang ketiga, kegiatan yang Anda lakukan tidak terdokumentasi. Sebagai guru yang profesional, maka sangat dibutuhkan pengembangan profesi yang berkelanjutan. Dengan adanya dokumen kegiatan, Anda sebagai guru maka akan memberikan bukti fisik bagi pengembangan profesional Anda. Sebab RPP juga merupakan salah satu komponen menentu dalam kegiatan profesi Anda. Terima kasih. Sekian dari saya, moderator. Terima kasih kepada Nando yang telah memaparkan materi yang pertama. Kita lanjut ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, yang pertama, jadi saya akan menjelaskan tentang media yang tepat dan karakteristik anak yang tepat dalam short story. Dari short story yang telah dipaparkan di PPT. Jadi yang pertama itu ada media serba aneka. Jadi menurut kelompok kami, media yang tepat untuk menghadapi karakteristik siswa seperti yang disebutkan di short story media yang tepat itu adalah salah satunya media serba aneka. Mengapa? Karena media serba aneka itu merupakan salah satu media yang disesuaikan dengan potensi di suatu daerah. Nah, salah satu yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia ialah media papan tulis, 3 dimensi, dan berbagai sumber lainnya. Nah, selain itu, media serba aneka juga dapat dilakukan dengan menggunakan aneka benda yang digunakan untuk menunjang proses belajar mengajar. Nah, media pembelajaran ini itu dapat menarik minat siswa untuk belajar apabila memanfaatkan berbagai macam fasilitas yang ada. Salah satu lainnya ialah mengajak siswa untuk mengunjungi tempat-tempat yang berkaitan dengan fokus mata pelajaran. Nah, sehingga hal ini itu tidak dinilai efektif untuk membuat siswa tidak bosan saat melakukan proses belajar mengajar. Kemudian selanjutnya itu ada media grafik. Jadi media pembelajaran grafik. Nah, grafik itu dapat didefinisikan sebagai penyajian data berangka. Nah, di mana suatu tabel gambar yang dapat mempunyai nilai informasi yang sangat berfaedah. Namun dari grafik yang menggambarkan intisari informasi ini, itu sekilas akan lebih efektif. Jadi grafik ini merupakan keterpaduan yang lebih menarik dari sejumlah tabulasi data yang tersusun dengan baik. Nah, tujuan membuat grafik ini yaitu untuk memperhatikan perbandingan informasi kualitatif dengan cepat serta sederhana. Ada beberapa macam grafik yang paling umum yang biasanya digunakan. Itu adalah grafik-grafik garis, batang, lingkaran, atau piring, dan grafik bergambar. Jadi grafik itu adalah suatu grafis yang menggunakan titik-titik atau garis untuk menyampaikan suatu informasi statistik yang berhubungan. Kemudian yang ketiga, media gambar.
media gambar itu adalah suatu bentuk visual yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, jadi media ini itu tidak memiliki unsur suara dan hanya dapat dilihat saja. Ketika media berasal dari kata media itu berasal dari bahasa Latin mediaum yang secara harfiah itu dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar. Sedangkan dalam bahasa Arab itu media merupakan suatu perantara atau pengantar sebuah pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Jadi media itu sebagai alat bantu yang berguna dalam kegiatan belajar mengajar yang dapat mewakili sesuatu yang tidak dapat disampaikan atau ditulis oleh seorang guru dalam suatu proses pembelajaran. Ada begitu banyak pengertian media yang dikemukakan oleh beberapa ahli ya. Jadi salah satunya itu media menurut Santoso S. Hamjayah itu mengatakan bahwa media itu adalah semua bentuk perantara yang dipakai orang penyebar ide atau gagasan itu untuk disampaikan kepada penerima. Kemudian berikutnya yang terakhir media poster. Jadi media poster itu adalah sebuah media pembelajaran yang terdiri dari warna, gambar, grafis, serta tulisan untuk menjelaskan dan mengekspresikan suatu konsep, sesuatu yang ingin dijelaskan. Nah, baik itu ide ataupun pesan-pesan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang akan disampaikan oleh pemberi materi ini. Kemudian penggunaan media poster itu merupakan suatu penerapan gambar visual yang dilengkapi dengan tulisan atau grafik. Jadi media ini tuh sangat membantu menjelaskan sebuah materi, memberikan gambaran tentang suatu proses atau memberi penekanan pada nilai dan etika tertentu. Cukup itu saja materi dari saya. Kemudian kita lanjut ke materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nurlaili. Kepada Nurlaili dipersilakan untuk memaparkan materinya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang prosedur pemilihan media pembelajaran yang tepat sesuai dengan kelas Ustadz Hafiz. Yang pertama yaitu memilih media yang harus berdasarkan tujuan instruksional yang ingin dicapai. Media pembelajaran harus dipilih berdasarkan tujuan instruksional, di mana akan lebih baik jika mengacu setidaknya 2 dari 3 ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini bertujuan agar media pembelajaran sesuai dengan arahan dan tidak melenceng dari tujuan. Media pembelajaran juga bukan hanya mampu mempengaruhi aspek intelijensi siswa, namun juga aspek lain yaitu sikap dan perbuatan. Tepat mendukung materi yang bersifat fakta, konsep, prinsip, dan generalisasi. Tidak semua materi dapat disajikan secara gampang melalui media pembelajaran. Terkadang harus disajikan dalam konsep atau simbol atau sesuatu yang lebih umum, baru kemudian disertakan penjelasan. Ini memerlukan proses dan keterampilan khusus dari siswa untuk memahami hingga menganalisis materi yang disajikan. Media pembelajaran yang dipilih hendaknya mampu diselaraskan menurut kemampuan dan kebutuhan siswa dalam mendalami isi materi. Yang kedua yaitu memilih media harus sesuai dengan karakteristik siswa. Siswa terdiri dari banyak kelompok belajar yang heterogen antara kelompok satu dengan yang lain. Tentu tidak akan sama. Untuk itu, pemilihan media pembelajaran tidak dapat disamaratakan. Memang untuk media pembelajaran tertentu yang bersifat universal masih dapat digunakan. Namun, untuk yang lebih khusus masing-masing kelompok belajar harus dipertimbangkan pemilihan media pembelajaran untuk masing-masing kelompok. Latar belakang ekonomi, latar belakang secara umum tiap kelompok perlu diperhatikan seperti latar belakang ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain.
Kemampuan belajar masing-masing siswa dalam kelompok juga wajib diperhatikan untuk memilih mana media pembelajaran yang tepat untuk dipilih. Yang ketiga, memilih media yang harus disesuaikan dengan jenis rangsangan belajar yang diinginkan. Media akan efektif digunakan apabila tergantung dari beda interindividual antara siswa. Misalnya, kalau siswa tergolong tipe auditif atau visual, maka siswa yang tergolong auditif dapat belajar dengan media visual dari siswa yang tergolong visual. Dapat juga belajar dengan menggunakan media auditif. Kemudian yang terakhir yaitu memilih media harus memahami kondisi setempat dan luasnya jangkauan yang ingin dijalani. Jika materi yang akan dipelajari adalah bagian-bagian yang penting dari benda, maka gambar seperti bagan dan slide dapat digunakan. Apabila yang dipelajari adalah aspek-aspek yang menyangkut gerak, maka media film atau video akan lebih tepat. Wilkinson menyatakan bahwa penggunaan bahan-bahan yang bervariasi menghasilkan dan meningkatkan pencapaian akademik siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Nurlaili yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya kita ke materi yang keempat yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Raudatun Nasiha. Kepada Raudatun Nasiha dipersilakan untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah Baik, terima kasih kepada moderator yang telah menyuruh saya untuk menyampaikan materi pedoman penggunaan pemulihan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik kelas Ustadz Hafiz. Yang pertama yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini adalah cara penyajian pembelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa. Dapat pula dari siswa kepada guru. Hal ini mengatakan bahwa metode tanya jawab adalah cara penyajian pembelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab dan yang kedua yaitu metode diskusi. Metode diskusi ini adalah aktivitas pembelajaran pada penerapan siswa akan suatu problem yang berbentuk pertanyaan atau fakta untuk dirundingkan bersama pada sebuah grup belajar. Metode diskusi ini merupakan pengajaran yang berfokus pada cara belajar siswa untuk memecahkan kasus dari sebuah masalah. Adapun metode diskusi. Dan yang ketiga yaitu metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas ini merupakan suatu cara mengajar dengan kegiatan perencanaan antara siswa dan guru mengenai suatu pokok bahasan yang harus diselesaikan oleh siswa dalam waktu tertentu, dan yang disepakati. Nah, pemberian tugas merupakan metode yang banyak diberikan guru dalam belajar sesuai dengan fungsi sebagai wadah edukasi, maka belajar di sekolah
dengan perbuatan atau bekerja. Maka melalui pemberian tugas tidak hanya terbatas pada materi yang dibicarakan di dalam kelas. Nah, itu saja moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Rauda Natia yang telah memaparkan materinya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yang kelima, yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ramaita. Kepada Ramaita dipersilakan untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah menginstruksi saya untuk menyampaikan materi. Selanjutnya yaitu pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seseorang dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai positif dengan memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar. Pembelajaran dapat melibatkan dua pihak, yaitu siswa sebagai pelajar dan guru sebagai fasilitator. Yang penting di dalam kegiatan pembelajaran adalah terjadinya proses belajar, sebab suatu dikatakan hasil belajar kalau memenuhi beberapa ciri. Yang pertama yaitu belajar sifatnya didasari dalam hal ini siswa merasakan bahwa dirinya sedang belajar, timbul dari dirinya motivasi untuk memiliki pengetahuan yang diharapkan, sehingga tahap-tahap dalam belajar sampai pengetahuan itu dimiliki secara permanen atau retensi. Betul-betul disadari sepenuhnya. Yang kedua yaitu hasil belajar diperoleh dengan adanya proses. Dalam hal ini pengetahuan diperoleh tidak secara spontanitas, namun terhadap sekuensial. Seorang yang anak bisa membaca tentu tidak diperoleh hanya dalam waktu sesaat, namun berproses cukup lama. Kemampuan membaca diawali dengan kemampuan mengenal huruf, kata, dan kalimat. Seorang yang tiba-tiba memiliki kecakapan seperti lari dengan kecakapan tinggi karena akibat dumping bukanlah hasil dari kegiatan belajar, namun efek dari obat atau zat kimia yang dikonsumsinya. Yang ketiga yaitu belajar membutuhkan interaksi khusus, interaksi yang sifatnya manusiawi. Seorang siswa akan lebih cepat memiliki pengetahuan karena bantuan dari guru, pelatihan, ataupun instruktur. Dalam hal ini terjadi komunikasi dua arah antara siswa dengan guru. Mungkin hanya itu materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ramaita yang telah memaparkan materi. Kita lanjut ke materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh rekan saya, Rahma Sangkut. Kepada Rahma Sangkut dipersilakan untuk langsung memaparkan materi yang terakhir. Baik, terima kasih moderator. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu faktor penghambat proses komunikasi. Jadi di sini ada beberapa faktor, yaitu yang pertama ada faktor fisik. Nah, sebelumnya saya menjelaskan faktor penghambat komunikasi efektif ini dalam pembelajaran. Hambatan komunikasi adalah suatu yang dapat mempengaruhi kelancaran dalam proses komunikasi, bahkan cenderung menghambat proses komunikasi. Nah, hambatan dalam komunikasi ini terjadi pada komunikator, baik dari komunikator, komunikan, pesan, media, atau suasana ketika proses komunikasi itu berlangsung. Nah, di sini bisa kita lihat ada gangguan dalam bentuk fisik. Nah, biasanya itu berkaitan dengan situasi, tempat, dan suasana pada saat komunikasi itu berlangsung. Gangguan fisik ini lebih mengarah pada keadaan cuaca atau iklim yang tidak kondusif atau suasana ribut dalam kelas, misalkan bising,
tempat belajar yang tidak standar dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang namanya mekanik. Nah, untuk hambatan di bagian mekanik ini adalah gangguan ini terjadi pada alat atau media yang kita gunakan dalam berkomunikasi. Misalkan nih, suaranya yang terputus-putus akibat mikrofonnya itu yang tidak jelas atau gambar yang buram karena TV-nya misalkan rusak atau layarnya tuh tidak jelas seperti itu. Itu akan menyebabkan presentasi seorang guru menjadi terhambat karena tidak tersedianya, ya misalkan dalam satu kelas itu tidak tersedia infokus, maka itu juga akan menjadi suatu faktor penghambat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada semantik. Nah, semantik ini adalah pengetahuan mengenai pengertian kata-kata yang sebenarnya. Lambang kata yang sama akan diartikan berbeda untuk orang-orang yang berlainan. Banyak kata-kata dalam konteks pembelajaran IPA itu kan, contohnya dalam pelajaran IPA nih, yang maknanya dapat berbeda-beda. Bila kita tidak memahami konteks yang menyertainya dalam suatu proses pembelajaran, maka itu tidak akan cukup jelas. Jadi, misalkan saya sedang belajar dengan teman saya yang sedang belajar, itu akan mempunyai pendapat yang berbeda. Mereka akan berpendapat yang berlainan seperti itu. Selanjutnya ada yang keempat, yaitu budaya. Masing-masing kelompok sosial itu memiliki lambang-lambang tertentu untuk mengungkap sesuatu. Nah, contohnya nih, orang India itu mengatakan setuju dengan cara menggelengkan kepala ke kanan dan ke kiri. Nah, sedangkan orang Indonesia ini isyarat itu menunjukkan ketidaksetujuan. Jadi kalau kita tidak suka, maka kita akan menggeleng-gelengkan kepala seperti itu kan. Nah, demikian pula acungan jempol. Misalkan kita mengacungkan jempol, itu akan diartikan berbeda oleh kelompok sosial yang berbeda juga. Begitu juga dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu kepentingan. Nah, dalam komunikan hanya akan memperhatikan pesan yang dianggap ada hubungannya dengan kepentingan dia. Nah, kepentingan ini membuat seseorang selektif dalam menanggapi suatu pesan. Pada saat tertentu, peserta ini tidak akan memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru ketika dia menganggap penjelasan guru itu semakin tidak jelas, semakin bingung. Bahkan mungkin menurut siswanya itu akan membuat mereka stres kan. Jadi mereka berpikir di mana sih pentingnya seperti itu. Jadi dia hanya mengambil kepentingan atau kepentingan pribadi lah, bisa kita katakan seperti itu. Selanjutnya yaitu motivasi. Nah, motivasi ini akan mendorong seseorang berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seseorang. Keinginan atau kebutuhan seseorang itu dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat itu akan berbeda-beda. Itu jelas loh. Nah, oleh karena itu komunikator akan kesulitan untuk menentukan pesan mana yang efektif untuk orang-orang yang memiliki motivasi berlainan ini. Nah, penting juga bagi guru itu untuk membuat strategi komunikasi dan strategi pembelajaran supaya motivasi belajar siswa itu terbangun sehingga penyampaian gagasan-gagasan atau konten pembelajaran itu berlangsung sesuai dengan tujuan. Yang terakhir yaitu prasangka. Nah, prasangka ini merupakan suatu sikap dari seorang yang mencurigai orang lain dengan membanding-bandingkan dirinya atau orang lain yang mengarah pada perasaan negatif. Hal ini tidak hanya akan menimbulkan ketidakpercayaan pada komunikan, melainkan akan menimbulkan pula sikap antipati terhadap segala pesan yang disampaikan oleh komunikator. Contohnya nih, saya kan seorang siswa. Jadi saya seorang siswa ini menganggap diri saya ini, loh saya kok nggak bisa gini. Jadi prasangka buruk saya itu berpikiran negatif lah seperti itu. Saya nggak bisa kayak gini, teman saya bisa. Maksudnya seperti membanding-bandingkan tadi. Jadi prasangka ini ada kaitannya juga dengan yang membanding-bandingkan tadi. Selanjutnya, sumber hambatan itu pada suatu proses komunikasi dapat dikatakan sebagai penggagas atau komunikator kan. Jadi sumber itu bertindak sebagai manajer atau pengelola. Nah, ketidakcakapan manajer dalam mengelola proses komunikasi akan menghambat keberhasilan komunikasi. Guru sebagai pemimpin pembelajaran tentu saja harus mampu mengelola
komunikasi dengan baik. Perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang efektif itu juga menjadi kunci keberhasilan dalam pembelajaran. Menyiapkan perangkat pembelajaran, menyiapkan media, mengemas konten pembelajaran, serta penggunaan bahasa yang tepat merupakan tuntunan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, selanjutnya, faktor penghambat lainnya itu bisa berupa saluran atau channel tadi, atau media tadi kan. Jadi saya ulangi, hambatan pada saluran ini lebih pada yang bersifat fisik. Jadi hambatan pada saluran ini terjadi karena adanya ketidakberesan atau kesalahan teknis seperti itu pada saluran komunikasi. Nah, saluran ini merupakan alat di mana pesan dapat sampai pada sasaran komunikan atau siswa. Jadi kalau sistemnya rusak, otomatis pembelajaran itu akan memiliki kesalahan teknis juga seperti itu. Maka tidak akan tersampai dengan lancar. Selanjutnya yaitu komunikan atau sasaran. Hambatan dalam proses pembelajaran itu dapat terjadi pada sasaran atau komunikan. Dalam konteks pembelajaran, hambatan pada sasaran komunikasi itu diantaranya adalah kemampuan atau kapasitas kecerdasan dari siswa, minat dan bakat, motivasi dan perhatian, sensasi dan persepsi, ingatan dan kemampuan mentransfer pengetahuan serta berpikir kognitif. Mungkin hanya itu saja moderator. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rahma Sangkut yang telah memaparkan materinya. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab. Cukup 3 pertanyaan saja. Kepada kelompok 1 yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Kepada kelompok 1. Izin bertanya, moderator. Silakan. Kepada kelompok 2, kelompok 3 yang ingin bertanya. Izin moderator. Izin moderator. Oke. Rati, silakan untuk memaparkan pertanyaannya. Rati. Terima kasih kepada moderator. Tadi kan ada 4 media pembelajaran. Dari 4 itu berikan masing-masing contoh dari keempat media pembelajaran tadi. Sekian moderator. Rati, bisa diulang kembali pertanyaannya? Tadi saya ingin bertanya dari pembahasan Nurlaili tadi. Tadi kan ada 4 media pembelajaran. Berikan masing-masing contoh dari 4 media pembelajaran tadi. Oke, terima kasih Rati yang sudah bertanya. Selanjutnya, siapa lagi yang ingin bertanya? Tadi kalau nggak salah Nilvi. Oke, pada Nilvi dipersilakan untuk memaparkan pertanyaannya. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan pada proses komunikasi? Bisa diulang kembali? Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan pada proses komunikasi? Benar kan?
Bagaimana? Masih ada yang ingin bertanya? Kepada teman-teman yang ingin bertanya, Moderator. Pipit ingin bertanya? Iya, moderator. Silahkan untuk memaparkan pertanyaan. Mana tadi ya? Baiklah. Bagaimana hubungan komunikasi dalam proses pembelajaran? Bagaimana hubungan komunikasi dalam proses pembelajaran? Oke, terima kasih kepada teman-teman yang udah bertanya. Kami sebagai pemateri meminta waktu sedikit untuk mencari jawabannya ya. Oke, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Kita jawab dulu pertanyaan nomor 1, yang pertanyaan dari Rati Anggra ini ya. Pertanyaan itu dari penjelasan pemateri tadi itu kan ada 4 media pembelajaran. Nah, dia minta berikan masing-masing contoh dari 4 media pembelajaran tersebut. Nah, itu akan dijawab oleh rekan saya oleh Rahma Sangkut. Kepada Rahma Sangkut dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Rati. Sebentar ya. Oh ya, baik. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Rati tentang media pembelajaran. Jadi prosedur pemilihan media pembelajaran itu tadi kan terbagi menjadi 4. Nah, yang pertama itu yaitu sesuai dengan tujuan. Jadi kita sebagai seorang guru, tujuan kita ini apa? Misalkan nih, saya contohkan, dalam suatu kelas kita itu mengajar matematika misalkan. Jadi tujuan kita pada saat mengajar para siswa-siswi ini harus mengerti materi ini. Bagaimana caranya seorang guru ini diri kita harus mampu membuat para siswa itu mengerti pelajaran kita. Nah, bagaimana cara kita melihatnya apakah pembelajaran kita itu berhasil atau sesuai dengan tujuan atau tidak? Maka kita lihat pada saat UTS atau kita berikan seperti pertanyaan-pertanyaan atau kuis-kuis di akhir pembelajaran. Jadi disitulah kita bisa melihat apakah sesuai dengan tujuan kita atau tidak.
Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pengelompokan sasaran. Jadi kan di sini kita harus tahu siswa ini cocoknya tidak. Maksud saya dia ini memiliki skillnya di mana, di bidang apa. Contohnya siswa ini memiliki IQ yang jenius di bidang misalkan matematika. Jadi kita harus terus menggali siswa ini. Oh, jadi siswa ini pintarnya di matematika nih. Berarti kita harus terus memberikan motivasi, memberikan semangat. Jangan sampai anak ini menyia-nyiakan kepintarannya itu seperti itu. Begitu pula dengan yang lain. Misalkan nih di bidang kimia atau biologi, maka itu harus kita kelompokkan. Jangan sampai dia itu meraba-raba. Saya ini pintarnya di mana? Bukan seperti itu kan? Itulah peran guru, pentingnya peran guru, yaitu memberikan contohnya memberikan semangat. Nah, kamu pintar di bidang ini, jadi teruskan, jangan sampai kamu sia-siakan ini. Tidak semua orang memiliki kecerdasan seperti diri Anda seperti itu kan? Itu harus kita terapkan. Selanjutnya yaitu keadaan siswa. Nah, selanjutnya keadaan siswa. Nah, pada saat kita belajar, kita harus mengerti dengan keadaan siswa. Misalkan siswa ini tidak mengerti, dia nih kalau seandainya belajar dengan cara kita nyerocos misalkan, memberikan materi saja seperti itu, dia tidak mengerti. Maka misalkan berbeda kan, tuh keadaan siswa ada yang dia itu memang harus menulis dulu. Contohnya nih, dalam satu kelas kita suruh siswa ini menghafal. Jadi keadaan siswa itu kan berbeda-beda. Ada siswa yang mudah menghafal dengan cara melihat buku, membaca berapa menit, dia langsung hafal seperti itu kan. Ada juga siswa yang memang susah menghafal, walaupun sudah berjam-jam, hasilnya masih tetap nihil, dia nggak bisa seperti itu kan. Ada juga siswa yang dia harus menulis dulu, baru dia bisa menghafal. Ada juga kan. Jadi kita itu harus mengerti dengan keadaan siswa. Nah, contohnya kalau dalam keadaan seperti itu, kita berikan waktu. Misalkan, nah selama berapa hari, misalkan 2 hari ini kalian diberi waktu untuk menghafal. Nah, saya rasa dalam keadaan seperti ini siswa bisa memahami materi atau bisa menghafal karena sudah ada diberikan waktu tadi kan. Jawaban yang selanjutnya itu tepat gunaan akan saya serahkan kepada Nurlaini. Baik, teman-teman. Oke, terima kasih kepada Rahma yang sudah menjawab pertanyaan dari Rati. Selanjutnya, jawabannya itu akan dilanjutkan oleh pemateri juga, yaitu Nurlaili, kepada Nurlaili untuk melanjutkan menjawab pertanyaan dari Rati. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Rahma Sangkut, yang dimana saya di sini akan menjelaskan tentang bagian ketepatgunaan.
Contohnya seperti ini. Jika dalam suatu presentasi kita menggunakan PPT atau slide, maka saya rasa aspek-aspek yang menyangkut gerak, bagian yang pas untuk digunakan dalam pembelajarannya itu yaitu menggunakan metode media film atau video akan lebih tepat. Nah, contohnya menggunakan media laptop. Nah, dengan menggunakan laptop, maka kita akan bisa menggunakan media menggunakan InFocus. Mungkin itu saja, moderator. Oke, terima kasih. Kepada teman-teman, mungkin ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Rati? Ada yang ingin menambahkan? Masih ada yang ingin menambahkan, tidak? Oke, kayaknya nggak ada ya. Jadi kita kembalikan ke Rati lagi nih. Nah, gimana Rati, udah mengerti atau tidak jawaban yang telah diberikan oleh pemateri? Terima kasih kepada pemateri Rama Sangkut dan juga Nurul. Jawabannya sudah saya paham. Baik, terima kasih kepada Rati. Sudah bisa dipahami ya jawabannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan dari Nilvi yang akan dijawab oleh pemateri. Bukan satu pemateri saja ya, ada banyak nanti karena jawabannya itu beda-beda. Pada Ramaita, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Nilvi. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari tadi. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara mengatasi hambatan pada proses komunikasi? Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Nah, sedangkan hambatannya itu yang pertama yaitu ada hambatan personal. Hambatan personal merupakan hambatan yang terjadi pada peserta komunikasi, baik komunikator maupun komunikan atau komunikator. Hambatan personal dalam komunikasi meliputi sikap, emosi, prasangka, dan lain sebagainya. Dan hambatan kedua yaitu hambatan kultural atau budaya. Komunikasi yang kita lakukan dengan orang yang memiliki kebudayaan dan latar belakang yang berbeda mengandung arti bahwa kita harus memahami perbedaan dalam nilai-nilai, kepercayaan dan sikap yang dipegang oleh orang lain. Hambatan kultural atau budaya mencakup bahasa, kepercayaan, dan keyakinan. Hambatan bahasa terjadi ketika orang yang berkomunikasi tidak menggunakan bahasa yang sama atau tidak memiliki tingkat kemampuan bahasa yang sama. Hambatan yang ketiga yaitu hambatan fisik. Beberapa gangguan fisik dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Hambatan fisik komunikasi mencakup panggilan telepon, jarak antara individu, dan radio. Hambatan fisik ini pada umumnya dapat diatasi. Dan hambatan yang keempat yaitu hambatan lingkungan. Tidak semua hambatan komunikasi disebabkan oleh manusia sebagai peserta komunikasi. Terdapat beberapa faktor lingkungan yang turut mempengaruhi proses komunikasi yang efektif. Pesan yang disampaikan oleh komunikasi dapat mengalami rintangan yang dipicu oleh faktor lingkungan, yaitu latar belakang fisik atau situasi di mana komunikasi terjadi. Hambatan lingkungan ini mencakup tingkat aktivitas, tingkat kenyamanan, gangguan, serta
waktunya. Mungkin hanya itu jawaban dari saya yang saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada pemateri, pada Ramaita yang sudah menjawab ya. Selanjutnya jawabannya akan dilanjutkan oleh pemateri juga kepada Rauda, dipersilakan. Baiklah, saya akan menambahkan pertanyaan dari saudari Ramaita yang soalnya bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan pada proses komunikasi. Yang pertama yaitu percaya diri, dan kedua hargai lawan bicara jika ingin menyampaikan pendapat. Dan yang ketiga yaitu kuasai situasi dan kondisi serta kepada siapa kita berkomunikasi. Dan yang keempat yaitu lakukan komunikasi dengan menggunakan ejaan yang disempurnakan sehingga lawan bicara pun bisa lebih paham akan apa yang kita bicarakan. Itu saja moderator. Oke, terima kasih kepada Rauda yang telah menjawab jawaban dari Ramaita sebelumnya. Selanjutnya jawabannya dilanjutkan lagi oleh pemateri yaitu bukan pemateri ya, maaf, sorry. Jawabannya akan ditambah oleh Puspita Aryani. Kepada Puspita Aryani dipersilakan untuk menambahkan jawaban. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberi waktu saya untuk menambahkan sedikit pertanyaan jawaban dari saudari Nilvi. Di sini tadi kan saudari Nilvi menanyakan bagaimana cara mengatasi hambatan dalam proses komunikasi, itu kan. Yang pertama itu cara mengatasinya itu ada gunakan umpan balik, yaitu feedback. Tuh kan, kalau seandainya kita berbicara tuh kan adanya komunikasi antara individu satu dan individu yang lain itu pasti adanya feedback atau umpan balik dari sebuah komunikasi tersebut. Yang kedua itu pahami perbedaan setiap individu atau kompleksitas individu dengan baik. Jadi kita tuh sebelum Jadi kita harus memahami sebuah perbedaan individu saat kita berkomunikasi. Yang ketiga itu gunakan komunikasi langsung atau face to face jika keadaan itu memungkinkan, tuh kan. Seperti kita diskusi ini, jika keadaan kita memungkinkan, kita adakan diskusi seperti face to face, yaitu tatap muka. Karena situasi tidak memungkinkan, jadi kita ini adanya daring. Jadi kita menggunakan komunikasi itu secara daring. Yang keempat itu kita harus menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh individu tersebut. Jika kita mengadakan komunikasi itu, seandainya itu kita mengadakan komunikasi kepada si B, agar si B itu mudah memahami komunikasi kita tersebut itu, kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh si B tersebut. Selanjutnya itu kuasai situasi dan kondisi serta kepada siapa kita berkomunikasi tersebut. Nah, selanjutnya itu hargai lawan bicara jika ingin menyampaikan pendapat, izin dulu. Jadi ada kata seperti contoh tuh kan, kita lagi diskusi ini. Nah, ketika kita ingin menyampaikan pendapat kita harus izin terlebih dahulu kepada seorang moderator tersebut. Itu contoh kecilnya. Selanjutnya itu jika komunikasi tersebut kurang dipahami, seandainya kita kurang memahami, kita itu harus meminta penjelasan lebih lanjut agar kita bisa memahami komunikasi apa yang telah disampaikan tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Puspita Aryani.
Kepada teman-teman mungkin ada yang ingin menyanggah jawabannya? Atau penanya, Nilvi, ingin menyanggah? Atau masih ada yang ingin menambahkan? Gimana? Masih ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Nilvi? Oke, sepertinya nggak ada yang ingin menambahkan lagi ya. Sekarang kita serahkan lagi kepada Nilvi. Bagaimana jawaban yang telah disampaikan oleh teman-teman? Apakah sudah bisa dipahami? Terima kasih atas jawaban kepada teman-teman. Sudah bisa dipahami, moderator. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Sebentar ya teman-teman, untuk pertanyaan ketiga kami diskusikan sebentar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga yang akan dijawab oleh pemateri ya. Kepada Rauda, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari siapa ya guys? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Pipit dengan soal bagaimana hubungan komunikasi dalam proses pembelajaran. Proses komunikasi dalam pelajaran yaitu pengiriman informasi dari guru kepada siswa dengan tujuan tertentu agar siswa dapat memahami apa yang diberikan guru atau disampaikan. Dan komunikasi dikatakan efektif apabila komunikasi yang terjadi menimbulkan informasi
Informasi yang mudah dipahami atau timbal balik dari si penerima pesan. Selanjutnya moderator, selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih kepada pemateri yang telah menjawab. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan? Menambahkan moderator. Pada itu silakan untuk menambahkan jawaban. Di sini saya akan menambahkan jawaban dari pertanyaan saudari Pipit, bagaimana hubungan komunikasi dalam proses pembelajaran. Hubungan itu sangat berhubungan sekali. Proses pembelajaran itu pada komunikasi. Mengapa? Karena belajar membutuhkan interaksi. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran merupakan proses komunikasi. Artinya, di dalam terjadi proses penyampaian pesan dari seorang guru kepada siswa. Pesan yang dikirimkan biasanya berupa informasi atau keterangan dari guru sebagai sumber pesan. Pesan tersebut diubah dalam bentuk sandi-sandi atau lambang-lambang seperti kata-kata, bunyi-bunyi, gambar, dan sebagainya melalui saluran. Melalui saluran atau channel seperti OHP, film, dan lain sebagainya. Pesan diterima oleh siswa melalui indera, mata, dan telinga untuk diolah sehingga pesan yang disampaikan oleh guru dapat diterima dan dipahami oleh siswa. Mungkin hanya itu, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Nilpi yang telah membantu menjawab, membantu menambahkan. Selanjutnya masih ada teman-teman yang ingin menambahkan? Oh, iya, dari pemateri ada yang ingin menambahkan ya. Kepada Rahma Sangkut, dipersilakan untuk menambahkan jawaban. Izin menambahkan moderator. Oh ya, sudah. Astagfirullahaladzim. Menambahkan kepada Rahma Sangkut ingin menambahkan, dipersilakan. Baik, moderator, terima kasih. Sepertinya dari HP saya ada kesalahan teknis. Astagfirullah. Biar. Baik, tadi pertanyaan dari saudari Pipit. Apa hubungan komunikasi dalam proses pembelajaran? Jadi, hubungan komunikasi dengan proses pembelajaran ini adalah sangat penting. Yang mana kita ketahui, komunikasi ini berpengaruh dalam perannya dalam dunia pendidikan. Nah, itu dari zaman dulu sampai sekarang komunikasi ini akan mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat karena dengan komunikasi yang baik, tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien itu akan tercapai. Selanjutnya, komunikasi ini juga akan selanjutnya komunikasi ini adalah seperti yang dijelaskan oleh teman-teman tadi kan, akan sangat mempengaruhi dalam suatu pembelajaran. Mengapa seperti itu? Karena dalam penyampaian itu ya kita harus berkomunikasi. Bagaimana dalam suatu kelas jika tidak ada komunikasi? Bagaimana suatu ilmu itu akan masuk kan seperti itu? Ya, yang sudah barang tentu komunikasi ini menurut saya adalah sangat penting. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya tambahkan, moderator. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Rahma Sangkut. Pada teman-teman yang masih ingin menambahkan, dipersilakan untuk satu. Itu saja ya yang menambah diri. Oke, kepada Rati dipersilakan untuk menambahkan jawaban dari pertanyaan Pipit.
Baik, terima kasih moderator. Jadi kan hubungan komunikasi dalam proses pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu proses komunikasi. Komunikasi adalah proses pengiriman informasi dari guru kepada siswa untuk tujuan tertentu. Komunikasi dikatakan efektif apabila komunikasi yang terjadi menimbulkan arus informasi dua arah, yaitu dengan munculnya feedback dari pihak. Kualitas pembelajaran dipengaruhi oleh efektif tidaknya komunikasi yang terjadi di dalamnya. Tujuan pendidikan akan tercapai jika prosesnya komunikatif. Pembelajaran dapat dimaknai sebagai interaksi antara guru dengan siswa yang dilakukan secara sengaja dan terencana serta memiliki tujuan positif. Keberhasilan harus komponen institusional yang terjadi berupa materi belajar, penyampai pesan yaitu guru, bahan untuk menuangkan pesan, peralatan yang mendukung kegiatan belajar, teknik atau metode yang sesuai, serta latar atau situasi yang kondusif bagi proses pembelajaran. Mungkin hanya itu moderator, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Rati yang telah menambahkan jawabannya. Ada teman-teman yang ingin menambahkan? Sorry, maaf. Apakah ada teman-teman yang ingin menyanggah? Sepertinya nggak ada yang ingin menambahkan ya. Kita kembalikan ke Pipit. Bagaimana, apakah sudah bisa dipahami jawaban yang telah diberikan oleh teman-teman kita tadi? Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab. Sekarang sudah paham, moderator. Alhamdulillah. Habis ya pertanyaannya. Kita akhiri aja ya diskusinya, karena berhubung pertanyaannya juga sudah dijawab semua. Itulah hasil diskusi pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berpartisipasi dalam diskusi kita pada hari ini. Semoga selalu diberikan kesehatan sama Allah ya. Saya selaku moderator, marilah bersama-sama kita tutup diskusi kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Amin. Moderator, apabila terdapat kesalahan kata yang mungkin menyinggung teman-teman sekalian, yang mungkin nggak enak didengar ya, saya mohon maaf. Kepada Allah kita semua memohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain jangan keluar dulu ya. Kita screenshot dulu. Kamera on semua. Dulu. Siap. Bentar ya. Yo. Tunangan live sebentar vlog. Kamu nih nyala. Lamonnya. Ayo, aku juga nggak beli beras. Moderator dipercepat.
belum? Belum. Sebentar ya teman-teman, jangan keluar dulu. Udah belum, Udah tuh, udah di